Minasan, ohayo gozaimasu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali Indonesia dapat menyapa kalian di hari ini. Di bab 3 kemarin kita telah belajar cara memperkenalkan diri ya. Nah, di bab 4 kita akan belajar lebih lanjut, yaitu belajar memperkenalkan anggota keluarga. Nah, materi ini menggunakan buku Ajar Irodori yang dirilis oleh Jepang Foundation. Irodori dikhususkan untuk belajar komunikasi kepada orang Jepang. Jadi yang ingin bekerja atau belajar di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang, kali pakai menggunakan buku Irodori. Nah, kalau kalian ingin lebih dalam mempelajari huruf hiragana, huruf katakana ya, huruf-huruf bahasa Jepang, kami sediakan kelas khusus. Jadi silahkan mengajukan diri di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke materinya. Iya, di materi bab keempat ini kita akan mempelajari, nah targetnya kalian mampu memahami siapa saja anggota keluarga setelah mendengarkan seseorang memperkenalkan keluarganya. Baik, ini adalah Watashi no Kazoku ya. Jadi kita simak sambil melihat ilustrasi. Watashi no kazoku A, 父、 B, 母、 C, 兄、 D, 姉、 E, 弟、 F, 妹、 G, 夫、 H, 妻、 I, 子供、 Baik, sedikit pembahasan. Untuk A, cici, cici artinya ayah. Yang B, haha artinya ibu. Ini kita diibaratkan sebagai di sini ya watashi. Kita sebagai anak ketiga. Jadi kita memiliki yang pertama kakak laki-laki, bahasa Jepangnya adalah ani, kakak perempuan ane, adik laki-laki ototo, adik perempuan imoto. Nah, kalau kita di sini ya yang G, oto, oto adalah suami, suma, suma adalah istri, kodomo, kodomo adalah anak-anak. Baik, baik yang selanjutnya adalah simak lalu pilihlah A sampai I ya. Kalian tebak. 1、父です。2、姉です。3、弟です。4、兄です。5、妻です。6、妹です。7、子供です。8、夫です。9、母です。 Baik, yang selanjutnya adalah simaklah percakapan berikut ini. Situasi ketika memperkenalkan keluarga. Nah, kaiwa pertama yaitu Michide di jalan. Himalsang sedang di kota dan berpapasan dengan Shimuyama Sensei, guru bahasa Jepangnya. Nah, jadi kalian tebak ya, siapakah wanita yang berada di samping Shimuyama Sensei. Kita dengarkan audionya. あれひまるさんああ、下山先生、こんにちは。こんにちは。ひまるさん、妻です。ひまるです。よろしくお願いします。 Baik, jawabannya adalah Tsuma. Ya, istri ya. Jadi, yang di samping Shimuyama Sensei adalah istrinya. Istri dalam bahasa Jepang adalah Tsuma. Baik, yang kedua adalah di supermarket. Wosang sedang berada di supermarket dekat rumahnya dan berpapasan dengan Inoue-sang, rekan kerjanya. Baik, kita tebak ya, di samping Inoue yang dalam kurung nomor 2 dan nomor 3 ini siapa? Kita dengarkan audionya. あ、ゴさん。あ、井上さん。
こんにちは。こんにちは。ごさん、夫と子供です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。Baik, yang di samping Inoue-sang adalah Otto, suami, dan Kodomo, anak-anak. Baik, kaiwai ketiga di kantor pabrik. Rinsang akan bekerja di pabrik Okawa-sang. Okawa-sang memperkenalkan keluarganya yang juga bekerja di pabrik itu. Baik, kita tebak ya. Ini nomor 4 siapa, nomor 5 siapa, nomor 6 siapa. 紹介します。こちらリナさん。はじめまして、リナです。リナさん、父です。よろしく。母です。リナさん、どうぞよろしく。兄です。よろしく。よろしくお願いします。Baik, yang nomor 4 adalah Cici, nomor 5 Haha, yang keenam Ani. Lalu kaiwa keempat di tempat suatu acara. Batsang bertemu rekan kerjanya Ishida-sang di tempat acara Work Open Day. Ishida-sang datang bersama keluarganya. Nah, kalian tebak ya. Ini nomor 7 dan nomor 8 ini siapa? Kita dengarkan audionya. あ、石田さん。ああ、バトさん。紹介します。妹と弟です。あ、はじめまして。バトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Baik, yang ketujuh adalah Imoto. Yang kedelapan, Ototo. Baik, ini adalah daftar kosakata. Sensei. Sensei adalah kata sandang untuk guru. Koshirani digunakan ketika memperkenalkan orang lain. Jadi ketika memperkenalkan orang lain, kalian menunjukkan tangan ya. Seperti ini. Kalau kalian lihat, dari tangan Okawa dan tangan Ishida. Nah, lalu ada ungkapan are loh, yang artinya ekspresi terkejut karena ada hal di luar dugaan. Nah, sokai shimasu, akan saya perkenalkan. Dojo yoroshiku, ini artinya senang berkenalan dengan Anda. Kita dengarkan lagi audionya. あれ、ひまるさん？ああ、下山先生。こんにちは。こんにちは。ひまるさん。妻です。ひまるです。よろしくお願いします。ああ、ごさん。あ、井上さん。こんにちは。こんにちは。ごさん、夫と子供です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。紹介します。こちらリナさん。はじめまして、リナです。リナさん、父です。よろしく。母です。リナさん、どうぞよろしく。兄です。よろしく。よろしくお願いします。あ、石田さん。ああ、バトさん。紹介します。妹と弟です。あ、はじめまして。バトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Dengarkan audionya, lalu kalian isi untuk melengkapi kalimat yang digaris bawahi ini ya. 井上さん、こんにちは。こんにちは。ごさん、夫と子供です。石田さん。バトさん、紹介します。妹と弟です。 Nah, ada pertanyaan, ungkapan apakah yang digunakan ketika memperkenalkan dua orang? Nah, jadi isinya di sini adalah to. Nah, perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan, lalu simaklah kaiwa 2 dan kaiwa 4 sekali lagi. ああ、ごさん。あ、井上さん。こんにちは。こんにちは。ごさん、夫と子供です。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、石田さん。あ、バトさん。紹介します。妹と弟です。あ、はじめまして。バトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Nah, kita akan belajar mengenai pola kalimat. Ya, kata benda satu, to, kata benda dua. Ottoto kodomo desu. Ini suami dan anak saya. Nah, jadi to itu artinya dan. Adalah partikel yang digunakan untuk menyatakan beberapa kata benda secara berurutan. Fungsinya menghubungkan kata benda dengan kata benda. Nah, pada bab ini digunakan ketika memperkenalkan anggota keluarga. Contoh, watashi no kazoku desu, chichi to haha to ani desu. Nah, yang kedua, targetnya mampu bertanya jawab mengenai tempat tinggal, usia, dan sebagainya. Baik, simaklah percakapan berikut ini. Miro-san diundang ke rumah rekan kerjanya Ueda-san. Hari ini adalah pertama kalinya Miro-san bertemu dengan keluarga Ueda-san. Jadi, yang pertama, mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Nah, siapa saja anggota keluarga Ueda-san? Nah, silakan buat catatan untuk mengisi yang berada di dalam kurung ini. Kita dengarkan audionya. ミロです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。ミロさん、うちの家族です。妻と子供、それから父です。ミロさん、よろしく。よろしく。お名前は？新一です。新一。何歳ですか？いくつですか？4歳です。4歳。そうですか。ミロさんは何歳？ 25歳です。そう。どこに住んでいますか？赤羽です。そうですか。ご家族は？家族はフィリピンに住んでいます。そうですか。Nah, jadi siapa saja yang ada di dalam anggota keluarga Ueda-san? Yaitu Cici, Tsuma, dan Kodomo. Nah, timbul pertanyaan kedua. Berapakah usia anak Ueda-san? Ada yang bisa jawab? Ya, Yongsai desu, 4 tahun. Nah, ini adalah naskah dari percakapan Ueda-san dan Miro-san. Nah, sambil melihat naskah, coba kita cek berapakah usia Miro-san, lalu di manakah Miro-san tinggal. Kita dengarkan audionya. ミロです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。ミロさん、うちの家族です。妻と子供、それから父です。ミロさん、よろしく。よろしく。お名前は？新一です。新一。何歳ですか？いくつですか？4歳です。4歳。そうですか。ミロさんは何歳？ 25歳です。そう。どこに住んでいますか？赤羽です。そうですか。ご家族は？家族はフィリピンに住んでいます。そうですか。 Baik, berapakah usia Miro-san? Usianya 25 tahun ya. Nijogosai desu. Jadi untuk menanyakan tahun bisa menggunakan nansai desu ka atau ikutsu desu ka. Nah, yang kedua, di manakah Miro-san tinggal? Jadi kalau menanyakan di manakah Anda tinggal, doko ni sundeimasu ka? Kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa Miro-san tinggal di Akabane. Akabane ni sundeimasu. Nah, di sini ada daftar kosakata. Uchino
saya atau kami ya. Go kazoku, keluarga orang lain. Sorekara kemudian nansai, berapa usianya? Ikutsu, berapa usianya juga. Nanti kita akan belajar perbedaan antara nansai dan ikutsu. Titik-titik sai, ini tahun. Misalnya 4 tahun, yonsai. 25 tahun, nijogosai. Nah, doko ini di mana? Sundeimas. Sundeimas dari akar kata sumu yang berarti bertempat tinggal, berdomisili. Filipin. Ya, Filipin. Lalu ada juga ekspresi ya, so artinya begitu. Ini bentuk informal dari so desu ka. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. 何歳ですか？いくつですか？ 4歳です。ミロさんは何歳？ 25歳です。どこに住んでいますか？赤羽です。ご家族は？家族はフィリピンに住んでいます。 Baik, ungkapan apakah yang digunakan ketika bertanya jawab mengenai usia? Tadi ada nansai dan ikutsu. Lalu ungkapan apakah yang digunakan ketika bertanya jawab mengenai tempat tinggal? Tadi adalah doko ni sundeimasu ka? Nah, perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan lalu simaklah percakapan sekali lagi. ミロです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。ミロさん、うちの家族です。妻と子供、それから父です。ミロさん、よろしく。よろしく。お名前は？新一です。新一。何歳ですか？いくつですか？4歳です。4歳。そうですか。ミロさんは何歳？ 25歳です。そう。どこに住んでいますか？赤羽です。そうですか。ご家族は？家族はフィリピンに住んでいます。そうですか。 Baik, yang selanjutnya kita belajar tentang suji atau bilangan. Kita dengarkan audionya ya. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、30、40、50、60、70、80、90、25、 25歳。 99、 99歳。 Ya, jadi kalau 25 nijugo, kalau misalnya 21 niju ichi. Kalau misalnya 26 niju roku. Sekarang kita belajar mengenai nenrei atau usia. 1歳。2歳。3歳。4歳。5歳。6歳。7歳。8歳。9歳。10歳。11歳。12歳。
13歳、14歳、15歳、16歳、17歳、18歳、19歳、20歳、20歳。Baik, di sini ada bertuliskan merah ya. Ini sebagai pengecualian. Jadi kalau misalnya 1 tahun, bukan ichisai tapi isai. Double S, isai. Lalu kalau hachi, hasai. Bukan hachisai, tapi hasai. Lalu 10 tahun, jusai. 11 tahun, juissai. Untuk 18 tahun, juhassai. Double S ya. 20 tahun, nijussai atau hatachi. 30 tahun, sanjussai. 40 tahun, yongjussai. 50 tahun, gojussai. 60 tahun, rokujussai. 70, nanajussai. 80, hachijussai. 90, kyujussai. Nah, kita mempelajari untuk pola nansai desu ka? Ya, berapa usia Anda? Pola ini adalah pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanya diikuti dengan desu ka dan diucapkan dengan intonasi naik. Pada contoh di atas, pola ini digunakan untuk menanyakan usia seseorang. Nah, pada bab ini, nansai dan ikutsu memiliki makna yang sama. Tapi sebenarnya ikutsu merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, agar lebih sopan, ketika bertanya menggunakan ikutsu, tambahkan o di depannya sehingga menjadi oikutsu desu ka? Pada percakapan informal di antara teman, desu ka dapat dihilangkan sehingga menjadi nansai. Selain nansai atau ikutsu desu ka, nah desu ka juga dapat digunakan dengan kata tanya lain seperti dari desu ka, itu siapa, doko desu ka, di mana, dan sebagainya. Kita ke contohnya ya. Yang A, nansai desu ka? 15歳です。Ya, oikutsu desu ka? 90歳です。Ya, nansai? Berapa umurmu? Himitsu, ya, rahasia. Nah, pola yang selanjutnya adalah tempat ni sundeimasu. Kazoku wa Filipin ni sundeimasu. Keluarga saya tinggal di Filipina. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Partikel ni ditempatkan setelah nama negara atau kota untuk menunjukkan tempat tinggal seseorang, seperti Filipina ni dan Tokyo ni. Sundeimasu dibentuk dari kata kerja sumu, bertempat tinggal. Penggunaan bentuk ini akan dibahas pada buku tingkat dasar 1. Pada bab ini cukup hafalkan ni sundeimasu sebagai satu kesatuan ya. Misalnya Jakarta ni sundeimasu. Ketika ingin menanyakan tempat tinggal seseorang, gunakan kata tanya doko. Doko itu artinya di mana. Ditambahkan ka di akhir kalimatnya dan ucapkan dengan intonasi naik. Jadi semua pertanyaan itu intonasinya naik ya di ujungnya ya. Kita ke contohnya. Doko ni sundeimasu ka? Tokyo ni sundeimasu. Gokazoku wa? Kazoku wa Myanmar ni sundeimasu. Baik, mari berbicara mengenai tempat tinggal dan usia. Simaklah percakapan berikut. はじめまして。ミロです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。1、ミロさんは何歳ですか？ 25歳です。2、どこに住んでいますか？赤羽に住んでいます。そうですか。
Lakukanlah shadowing. はじめまして。ミロです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。1、ミロさんは何歳ですか？ 25歳です。2、どこに住んでいますか？赤羽に住んでいます。そうですか。Nah, mula-mula lakukanlah perkenalan diri sederhana, setelah itu jawablah pertanyaan mengenai usia dan tempat tinggal. Jika tidak ingin mengatakan usia yang sebenarnya, kalian boleh menjawab sekenanya saja. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, targetnya kalian mampu melakukan tanya jawab sederhana mengenai sebuah foto. Misalnya siapa foto dalam foto tersebut dan sebagainya. Baik, membicarakan tentang foto ya, siapakah percakapan 1-4 di bawah ini, pilihlah jawaban A sampai E. Nah, yang pertama A adalah tomodachi, B koibito, C haha, D ane no kodomo, yang E petto. Kita dengarkan ya. 1、これ、誰ですか？私の母です。ブラジルに住んでいます。へえ、そうですか。Ya, jadi yang pertama adalah apa? Haha ya. Coba yang kedua. 2、これ、誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。いくつですか？3歳です。 Ya, yang kedua adalah ane no kodomo. Jadi anak dari kakak saya atau keponakan. 3、あ、犬。かわいいですね。ありがとう。ペットのジョンです。へえ。何歳ですか16歳です。？16歳。おじいさんです。Nah, yang ketiga adalah petto. 4、これ、誰ですか？恋人？ああ、友達です。そうですか。日本に住んでますか？はい、東京に住んでいます。 Ya, yang keempat adalah apa? Iya, yang keempat adalah tomodachi. Ya, yang kedua simaklah sekali lagi berapakah usianya atau di manakah tempat tinggalnya. Buatlah catatan, tuliskan strip ya jika tidak disebutkan. Jadi kalian simak audionya, lalu coba kalian tebak ini 1, 2, 3, 4. Apakah ada yang menunjukkan umur? Apakah ada yang menunjukkan tempat tinggal? 1、これ、誰ですか？私の母です。ブラジルに住んでいます。へえ、そうですか。 Ya, yang pertama menunjukkan apa? Tempat tinggal ya, Brazil. Yang kedua, 2、これ、誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。いくつですか？3歳です。 ya yang kedua informasi apa yang kita dapat? Umur ya, Sangsai desu, 3 tahun. 3、あ、犬。かわいいですね。ありがとう。ペットのジョンです。へえ。何歳ですか16歳です。？16歳。おじいさんです。 Jadi yang ketiga yang kita dapat adalah Jurokusai desu. Yang keempat, 4、これ、誰ですか？恋人？ああ、友達です。そうですか。日本に住んでますか？はい、東京に住んでいます。 ya yang keempat adalah Tokyo.
Nah, perhatikan kata-kata berikut lalu simaklah sekali lagi. Baik, ini adalah kosakatanya dari. Dari artinya siapa? Inu, anjing. Oji-sang, kakek-kakek. Nihong ya, Jepang. Tokyo, Tokyo. He. Nah, ini wah, mengungkapkan sedikit ketertarikan. Kawi desu ne. Manis ya atau imut ya. Kita dengarkan audionya ya. 1、これ誰ですか？私の母です。ブラジルに住んでいます。へえ、そうですか。2、これ誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。いくつですか？3歳です。3、あ、犬。かわいいですね。ありがとう。ペットのジョンです。へえ、何歳ですか16歳です。？16歳。おじいさんです。4、これ、誰ですか？恋人？ああ、友達です。そうですか。日本に住んでますか？はい、東京に住んでいます。